뭐야? Hongju dan Huyong memiliki hubungan yang rumit. Huyong ingin menunjukkan perasaannya kepada Hongju, namun Hongju terus menghindar. Meskipun sebenarnya Hongju mulai menyukai Huyong, ia merasa ragu karena Huyong adalah cinta pertama sahabatnya, Hyeji. Saat tangan Huyong memegang tangannya dan diletakkan di dada Huyong, Hongju merasa sangat gugup. Saat menjalani pemeriksaan CT-scan untuk memeriksa kemungkinan cedera di bagian dalam kepalanya, Hongju terus memikirkan perasaannya, tetapi ia berusaha menepis pikiran itu. Di sekolah, Hyeji meminta izin kepada ayahnya yang juga merupakan atasannya untuk meninggalkan kelas selama jam pelajaran berikutnya karena Hongju mengalami kecelakaan mobil. Ayah Hyeji yang panik segera memanggil Kyungtaek untuk mengantar Hyeji, tetapi Hyeji menolak. Namun, taksi yang ditunggu tidak kunjung datang, sehingga Hyeji terpaksa diantar oleh Kyungtaek. Sementara itu, Paman Huyong menerima telepon dari pihak keamanan rumah sakit mengenai koper yang ditinggalkan oleh Huyong. Saat Hyeji buru-buru keluar dari mobil, ia hampir terjatuh karena memakai sepatu hak tinggi. Untungnya, Kyungtaek dengan romantis menahan Hyeji dan mengambilkan sepatu dari bagasi mobil untuk dipakaikan ke kakinya. Hyeji mulai merasa diperhatikan oleh Kyungtaek. Setibanya di rumah sakit, Hyeji bertemu dengan Paman Huyong dan tiba-tiba bertanya apakah Paman tahu bahwa Huyong menyukai Hongju. Paman menjelaskan bahwa awalnya dia tidak mengetahui dan tidak menyangka bahwa cinta pertama keponakannya adalah Hongju. Setelah Hongju selesai menjalani pemeriksaan, mereka naik lift bersama. Tiba-tiba banyak orang masuk ke dalam lift, membuat mereka berdua terdesak dan tampak berdekatan. Saat itu, Hongju mulai berpikir tentang pertemuannya dengan Huyong yang memegang tangannya dan tidak ingin Huyong terus mendekatinya. Hongju meminta Huyong untuk berhenti merayunya, meskipun di budaya Amerika hal seperti itu mungkin biasa, di Korea orang bisa salah paham dengan sikap Huyong. Huyong bingung dengan maksud perkataan Hongju. 너 자꾸 해봐. 호지가 좀 다분한 행동들이거든? 물론 내가 지금 Saat Hongju bertemu dengan Hyeji, dia menjelaskan keadaan setelah tertabrak mobil. Hyeji mengkhawatirkan Hongju karena ia terlihat terluka parah. Ketika akan pulang, Hongju hanya menyarankan agar Hyeji pulang bersama Huyong. Namun, Hyeji berpura-pura sudah berpacaran dengan Kyungtaek dan langsung memanggil Kyungtaek untuk mengumumkan bahwa mereka berdua telah resmi berpacaran. Kyungtaek, yang sebenarnya sudah lama menyukai Hyeji, merespons dengan baik. Padahal, Hyeji hanya berpura-pura. 달려왔다고 이따만한 차가 엄청난 속도로 가면서 하자. 가면서. 우리 경택 씨가 내가 너 Paman menawarkan untuk mengantar Huyong dan Hongju pulang, tetapi Hyeji memberi kode kepada pamannya untuk segera kembali ke kantor, sehingga paman pergi bersama Kyungtaek dan Hyeji. Paman kemudian memberikan kunci mobilnya kepada Huyong untuk mengantarkan Hongju. Di perjalanan, Hongju menerima kabar dari bosnya dan meminta izin libur selama seminggu. Sementara itu, paman yang mengira Hyeji dan Kyungtaek benar-benar berpacaran, terkejut mengetahui bahwa hubungan mereka hanya pura-pura. Kyungtaek memang menyukai Hyeji dan Hyeji mulai merasa nyaman dengan Kyungtaek. 아니 그러면은 이분이 그분이야? Huyong kemudian mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, ketika mereka terperosok ke dalam lubang galian setelah Huyong pulang dari pangkalan militer. Huyong meminta Hongju untuk menggunakan dahan pohon untuk menariknya keluar, tetapi Huyong gagal naik dan malah terjatuh, pingsan, dan akhirnya mereka menunggu sampai pagi ketika petugas datang untuk membantu mereka keluar. 그대로 물에 빠져서 죽을 것 같은데. 갑자기. Setelah mendengar cerita ini, Hongju tertawa mengingat kejadian tersebut. Huyong heran kenapa Hongju bisa melupakan momen yang begitu berarti. Hongju menjawab bahwa dia mudah melupakan momen yang terasa buruk karena semua yang berkaitan dengan Junho adalah kenangan buruk baginya. Huyong protes karena ini tidak ada hubungannya dengan Junho dan hanya momen mereka berdua. 기억나나 봐. Ketika sampai di rumah, Hongju bersikeras ingin naik ke rumahnya sendirian meskipun kakinya cedera. Ia hampir terjatuh, tetapi Huyong berhasil menangkapnya. Karena kejadian itu,
Huyong membawa Hongju ke rumahnya dan memintanya untuk istirahat di kamarnya, sementara Huyong pergi untuk menebus resep obat yang diberikan oleh rumah sakit dan membeli beberapa makanan. Paman Huyong diajak oleh Hyeji ke kedai untuk makan, dan mereka berharap bisa bersama Huyong karena takut terus-menerus berpikir kotor. Malam itu, Hongju memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di lantai atas, namun Huyong melihatnya dan mengetahui bahwa Hongju tidak bisa berjalan dengan baik. Huyong menggendong Hongju sampai ke atas, membuat hati Hongju berdebar-debar. Namun, ia tetap menepis perasaannya karena Huyong adalah orang yang disukai sahabatnya, Hyeji. 움직이면 떨어진다. 그래. Saat membereskan kamar, Huyong menemukan kartu nama milik Hongju yang terjatuh di situ, tertulis bahwa Hongju adalah seorang sutradara produksi animasi. Sementara itu, Huyong menerima telepon dari Joseph yang menanyakan kapan dia akan pulang ke Amerika, tetapi Huyong mengatakan bahwa dia belum bisa pulang. Di tempat lain, Junho merasa galau sambil menonton kartun dan teringat beberapa tahun lalu ketika Hongju mendukungnya dalam wawancara pertama sebagai penulis, meskipun Hongju ngantuk karena semalaman mengerjakan tugas. Hongju bahkan sampai tertidur di lokasi syuting. Teman Junho yang melihatnya mengingatkan Junho untuk mengaku mengalami serangan kepanikan agar Hongju tidak marah saat dia meninggalkannya. Junho menjawab bahwa di mata Hongju, dia adalah penulis yang hebat, jadi tidak mungkin dia mengakui kekurangannya. 현이 얘기해. Sementara itu, Huyong teringat kejadian 10 tahun yang lalu ketika mereka terperosok ke dalam lubang, dan mereka berbicara tentang cita-citanya di masa depan. Huyong mengatakan bahwa ia ingin menjadi sutradara produksi animasi tetapi merasa cita-cita itu tidak mungkin terwujud. Hongju kemudian berkata bahwa dirinya saja yang meraih impiannya, sehingga Huyong merasa terinspirasi untuk menjadi sutradara produksi animasi karena dia juga menyukai animasi. Hongju sempat bercanda akan memberikan 5% gajinya kepada Huyong jika ia sukses menjadi sutradara. 영어쌤한테 따지러 갔잖아. 어떻게 그럴 수가 있냐고. 포기가 다 싫어? 싫은 건 아닌데. Keesokan paginya, Hyeji berusaha menjodohkan Hongju dengan Huyong dan memasukkan Huyong ke grup pertemanan mereka yang awalnya hanya berisi dirinya, Hongju, dan Sangpil. Ketika di grup chat, Hongju mengatakan bahwa dia lapar, Huyong pun mengundang Hongju untuk makan di rumahnya. Sebelumnya, Sangpil sudah memberitahu Huyong bahwa Hongju tidak suka makanan yang terlalu asin. Hyeji juga datang membawa sekotak tiramisu, makanan kesukaan Hongju. Saat makan, Huyong menggoda Hongju dengan bercanda meminta 5% dari total gajinya selama 10 tahun. Hongju menolak dan berkata bahwa dia hanya asal bicara saat masih SMA. Mereka pun tertawa bersama, karena Huyong sebenarnya juga hanya bercanda. 그러니까 그 약속은 무효라고. 무효. 넌 매번 내 예상을 뛰어넘는다. 강우영 너라서 진지하게 대답한. Sementara itu, Junho datang ke perusahaan animasi dan bertanya mengapa rapat proyek animasi ditunda. Dia akhirnya diberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan. Ketika Junho tiba di tempat tinggal Hongju, dia melihat Hongju sedang bersama Huyong. Junho yang kesal karena rapat ditunda langsung bertanya kenapa Hongju sehat-sehat saja, padahal alasan sebenarnya adalah sakit. Dalam kemarahan, Junho marah-marah kepada Hongju dan secara mengejutkan Hongju bisa berjalan normal dan mendekati Junho. Junho berkata kepada Hongju bahwa jika dia tidak serius dalam bekerja, dia akan diberhentikan dari proyek tersebut. Hongju menjawab bahwa hal itu tidak masalah baginya. 네 너한테 이 정도밖에 안 돼? 내가 그랬어? 와. Kesal dengan tanggapan Hongju, Junho pergi ke atap meskipun kakinya sakit. Huyong mengikuti Hongju ke atap dan bertanya kenapa dia menangis. Hongju menjawab bahwa dia merasa malu karena selalu gagal dalam hubungan, dan kegagalannya selalu disaksikan oleh Huyong. Huyong kemudian berkata bahwa dia sebenarnya sangat bahagia saat hubungan Hongju gagal. Kemudian Huyong mendekati Hongju dan tampaknya mereka akan berciuman. Setelah kejadian 10 tahun yang lalu, ketika Huyong sempat tertidur dan bersandar pada Hongju, Hongju merasakan hatinya berdebar-debar.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Hongju sudah menyukai Huyong sejak dulu, tetapi dia tidak menyadarinya dan mencoba menepis perasaan tersebut karena ia tak mau mengecewakan sahabatnya yang menyukai Huyong. Kembali ke 10 tahun yang lalu, di halte depan SMA, Huyong berniat memberikan beberapa novel yang telah dibelinya kepada Hongju. Namun, tiba-tiba ia menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa mereka akan segera pindah ke Amerika. Huyong merasa bingung dan meninggalkan Hongju di halte. Hongju merasa sakit hati dan bingung mengapa Huyong tidak menolak saat mencium bibirnya dan mengapa ia harus pergi begitu tiba-tiba. 엄마, 수영아. 너 돌았어? Di SMA, Hyeji yang bekerja di sana melihat Kyungtaek berlari dengan penampilan menarik. Hyeji mulai tertarik pada Kyungtaek karena sikapnya yang baik dan penampilannya yang menarik. Namun, Kyungtaek yang gugup memilih untuk menghindar ketika Hyeji mengejarnya. Sementara itu, Hongju datang ke kedai Sangpil dan meminta kacamata renang untuk membantu mengupas bawang. Ia gelisah setelah pernyataan cinta dari Huyong dan kejadian ciuman tersebut, sehingga datang ke kedai Sangpil untuk mengalihkan pikirannya. 아닌데? 아닌가? 깜짝이야. Paman Huyong marah karena ada mobil yang diparkir sembarangan di depan kantornya. Ternyata mobil itu milik Nona B, yang dulunya ingin membeli gedung tersebut tetapi gagal karena sudah dibeli oleh Paman Huyong. Nona B dan Paman Huyong dulunya memiliki hubungan cinta pertama yang belum tuntas, dan kini hubungan mereka kembali memanas. Paman Huyong merasa kesal dan frustrasi dengan kehadiran Nona B. Sementara itu, Huyong terus mengingat kenangan indah bersama Hongju dan merasa bahagia. Paman Huyong menyuruh Huyong untuk pulang ke Amerika agar ia bisa sukses dan melupakan cinta pertamanya. Huyong akhirnya bertemu dengan Kyungtaek dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Ia mengundang Kyungtaek untuk berbicara berdua, meminta Kyungtaek untuk berani menolak ajakan ayahnya, dan mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah meminjamkan sepatu. 숫자 다른 회사 대표가 숫자를 너무 Malam itu, Sangpil mengirim pesan kepada Huyong dengan foto Hongju sedang makan di kedai Sangpil, sambil memberitahukan bahwa Huyong sedang dalam perjalanan ke tempatnya. Mendengar itu, Hongju langsung berlari meninggalkan kedai Sangpil. Saat Huyong tiba, ia bertanya kemana Hongju pergi, dan Sangpil menjelaskan bahwa Hongju telah pergi dengan terburu-buru seperti orang yang dikejar hutang. Hongju teringat masa lalu ketika ia ingin menunjukkan rencana karirnya kepada Huyong, namun Huyong malah pergi meninggalkannya, padahal ia sudah menyuruhnya menunggu. 그쪽으로 갈게. 기다려. Keesokan paginya di sekolah, Hongju mengetahui bahwa Huyong telah pindah ke Amerika dan tidak mungkin kembali ke Korea. Hal ini mengonfirmasi bahwa Hongju sudah menyukai Huyong sejak SMA, tetapi menepis perasaannya. Keesokan harinya, Sangpil mengajak Hongju untuk pergi memancing. Hongju awalnya menolak karena kakinya cedera, tetapi Sangpil membujuknya dengan alasan bahwa memancing tidak akan mempengaruhi cedera kakinya. Setelah sekian lama membujuk, Hongju akhirnya setuju. Selain Sangpil dan Hongju, ada juga Paman dan Huyong. Saat istirahat di perjalanan, karena Paman Huyong mabuk, Hongju meminta Huyong untuk berhenti menggodanya karena membuat suasana canggung. Huyong menjawab bahwa ia suka suasana canggung seperti itu karena ia sudah menyatakan cintanya kepada Hongju. 야, 호영아! 홍주야, 나랑 너네 분위기 왜 그래? 왜? Setelah dari toilet, Hongju berniat melanjutkan perjalanan dan ingin menyetir. Namun, karena kakinya masih terluka, Huyong menawarkan diri untuk menyetir. Mengetahui bahwa Huyong yang menyetir, Paman Huyong langsung berpindah duduk di belakang agar Hongju bisa duduk di depan. Di tempat lain, Junho datang ke kantor Hongju dan meminta agar sutradaranya diganti. Nona B, bosnya, menjelaskan bahwa sutradara mereka adalah seorang profesional dan tidak mungkin mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Namun, Junho berpendapat bahwa penulis mereka tidak profesional karena tidak bisa memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan. Nona B kemudian menghubungi Hongju dan memberitahukan bahwa mulai pekan depan, Hongju harus bekerja di studio milik Junho, bukan di kantornya.
삼촌. Sementara itu, Huyong yang mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya ia memancing, berhasil mendapatkan ikan dengan sangat mudah. Sampil pun mengatakan bahwa Huyong berbakat di semua bidang. Ketika mereka asyik berbicara sambil memancing, Huyong melihat topi Hongju di kejauhan. Ia segera meminta Hongju untuk pergi ke tepi karena air akan segera naik. Namun, Hongju mengatakan bahwa ia ingin makan teripang dan gurita. Akhirnya, Huyong ikut mencarinya meskipun sebenarnya ia merasa takut untuk menangkap teripang. Di perjalanan, Hyeji menerima telepon dari kakaknya yang meminta dikirimi foto Kyungtaek. Ternyata, kakaknya sudah merencanakan untuk menjodohkan Kyungtaek dengan dirinya. Rencana akhir pekan itu bukan untuk naik gunung, melainkan kencan buta dengan kakaknya. Hyeji tampak kesal dengan rencana tersebut dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Kyungtaek. Sementara itu, Huyong dan Hongju menangkap banyak teripang dan kerang tetapi berhenti karena masih ingin mencari gurita. Saat berusaha menarik gurita yang terjebak di batu, mereka terjatuh dan hampir saling mencium bibir. Mereka tertawa, tetapi segera sadar bahwa air sudah mulai pasang sehingga mereka harus segera kembali ke villa. Di villa, Hyeji diminta untuk mencincang bawang, akan tetapi malah memukul-mukul meja. Semua orang bertanya mengapa ia marah, dan Hyeji menjelaskan bahwa ia kesal karena mantan pacarnya berselingkuh. Hyeji kemudian mengakui bahwa dia berbohong tentang hubungannya dengan Kyungtaek. Sebenarnya, ia hanya ingin agar temannya tidak menjauhi Huyong setelah menerima telepon dari kakaknya. Hyeji meminta Kyungtaek membatalkan kencan buta, dan juga mengaku bahwa dia menyukai Kyungtaek. Tetapi Kyungtaek menolaknya karena ragu dan mengira Hyeji hanya bermain-main. Hongju bertanya mengapa Hyeji menyukai Kyungtaek. Hyeji menjelaskan bahwa Kyungtaek menarik dan memiliki tubuh yang kekar. Ia juga mengatakan bahwa jika Hongju menyukai Huyong, dia harus mengungkapkannya. 김 선생. 내가 이번에 진짜 확실한 촉이 왔거든? Malam itu, saat makan malam, Hyeji memilih duduk di samping Kyungtaek untuk menunjukkan ketertarikan dan tidak mau menyerah. Hongju duduk di samping Huyong, dan Paman duduk di samping Sampil. Malam itu berakhir dengan menyenangkan dan mereka mengabadikan momen tersebut. Hongju bermimpi tentang masa lalunya saat dia ditinggalkan oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh bibinya. Namun, ketika bibinya hamil, Hongju ditinggalkan lagi dan harus tinggal di panti asuhan. Hongju mengalami trauma ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, terutama saat ditinggalkan oleh Junho. Dalam mimpinya, Huyong juga muncul dan bersiap untuk pergi meninggalkannya, yang membuat Hongju trauma karena dia merasa semua orang pada akhirnya akan meninggalkannya. 하나, 둘, 셋. 뭐 되지? Saat Hongju bangun, ia tidak menemukan siapapun. Ternyata, mereka sedang dalam perjalanan pulang, kecuali Huyong. Huyong yang baru tiba langsung ditanya oleh Hongju kemana teman-temannya yang lain. Huyong kemudian mengatakan bahwa mereka sudah pulang karena ada pekerjaan. Hongju yang teringat mimpinya bahwa Huyong akan pergi jika dia tidak menahannya, lalu meminta Huyong untuk tidak kembali ke Amerika. Huyong mengatakan dia akan selalu berada di samping Hongju, dan mereka pun berciuman. I wonder why 내가 I wonder you Terima kasih telah menonton. Bagaimana kelanjutan kisah Huyong dan Hongju? Apakah mereka akan bertahan bersama meski menghadapi banyak rintangan? Jangan lewatkan episode berikutnya untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. See you next time.